Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Demba senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Demba Hendrik Immanuel. Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Semua yang melihat channel saya. Amin. Teman-teman silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya membuat video ada notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih. Tapi ini bukanlah paksaan, pilihan jika Anda menyukai saya. Thank you teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang menarik yang berkaitan dengan khususnya aplikasi kita di VTube, Vplus, dan di sekitarnya ya. Teman-teman, di ujung video ini saya akan memperlihatkan kepada Anda seseorang yang begitu gigihnya melakukan usaha untuk meruntuhkan aplikasi kita, untuk mencari celah aplikasi kita. Teman-teman pastikan lihat video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, hal yang penting saya mau sampaikan kepada Anda bahwa setiap kita berhak untuk punya namanya impian, berhak untuk punya namanya harapan. Iya. Dan kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, siapapun yang mengerjakan itu, semuanya lewat proses. Waktu kita lahir saja, kita telanjang, ya, minta maaf, kita tidak menggunakan baju, kita tidak langsung membawa emas dengan begitu banyak, ya. Tetapi kita tidak ada apa-apa masuk ke dalam dunia ini. Lalu kita hidup, memulai belajar, mulai berjalan, mulai merangkak melewati proses kehidupan, ya. Ini yang perlu kita harus pahami teman-teman. Dan sama halnya di dalam membangun suatu usaha, tidak ada orang pun yang membangun usaha langsung sempurna teman-teman. Mungkin ada tapi jarang sekali. Tetapi kebanyakan orang membangun usaha dari nol, artinya bukan dari yang wow gitu ya. Dan sama halnya suatu kebenaran bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi teman-teman. Iya kan? Bertahap, berproses. Lalu hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air dari air, ya. Itu hari kedua. Lalu hari ketiga teman-teman, Tuhan menciptakan sekumpulan air di bawah bumi. Ya, itu hari ketiga. Lalu hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Lalu hari kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang di dalam air, bahkan burung-burung di udara, ya. Lalu hari yang keenam, Tuhan menciptakan segala jenis tumbuhan, segala bentuk tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Sekaligus Tuhan menciptakan manusia, yaitu satu Adam. Lalu hari ketujuh, Tuhan istirahat dari apa yang dia kerjakan. Jadi saya mau sampaikan kepada Anda semua bahwa Tuhan saja bertahap di dalam mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak berfirman langsung seperti disulap, pang, simsalabim, langsung semuanya hadir sempurna. Iya kan? Ada tahapannya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua? Ya apalagi kalau bukan di VTube dan di Vplus, di mana ada orang yang selalu menyinyir di sana, ya, selalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah. Wah ini Vplus bayi prematur. Datang ke kantornya, nanti teman-teman bisa lihat sebentar, begitu gigihnya, panas-panas terik matahari, jalan sempoyongan, kuda ya hampir manula kan. Itu yang dia lakukan. Demi apa? Demi untuk memperlihatkan kepada penontonnya bahwa inilah kantor Vplus, amburadul, supaya orang mencela kantor Vplus. Itu tujuan dia. Dia tidak sadar bahwa semua usaha dimulai dari proses. Lalu orang-orangnya mengatakan kepada saya, katanya menghujat saya, tapi saya nggak merasa terhujat karena yang saya sampaikan adalah yang saya kerjakan. Katanya dia itu menyampaikan fakta, kebenaran, ya, ada dasarnya.
benar. Lalu saya bilang, mau benar dari mana? Selalu terbukti katanya. Yang selalu menyinyir, wah tidak bakalan ada, itu fase kedua. Fase kedua paling MLM, itu dari pandangan dia. Memang terbukti itu pandangan dia. Tetapi nyatanya kan V+ ada. Sempat mengatakan bahwa V+ tidak jadi lahir, bayi prematur. Lalu dikatakan mau diaborsi lagi. Saya nggak mengerti maksudnya. Kok sudah lahir baru diaborsi? Biasanya kalau diaborsi itu masih dalam kandungan. Apakah maksudnya mau diaborsi atau mau diadopsi? Karena ini beda tipis. Ya, nggak tahulah ilmu dari mana. Katanya selalu terbukti. Sekarang dari dulu mengatakan bahwa itu bisnis tipu-tipu, ilegal. Tetapi ini ada terjadi pasang surut. Diberikan PSE oleh Kominfo pada bulan Maret 2020, dinyatakan legal. Ya pasti legal. Lalu diturunkan ilegal lagi. Jadi pada bulan 11 ada izin OSE. Jadi saya lihat bahwa ada kebingungan antara orang-orang yang memberi regulasi. Diberikan izin, tapi yang lain mengatakan ilegal. Sekarang lagi dinyatakan ada izinnya, kemudian dinyatakan lagi ilegal, diblokir dari Play Store. Saya nggak mengerti juga maksudnya seperti apa, ya. Lalu orang ini selalu mengatakan bahwa VTube itu bisnis tipu-tipu. Katanya benar, terbukti. Mana terbukti yang ditipu? Sejak member berjalan tidak ada satupun yang mengadu bahwa telah ditipu dari VTube. Lalu katanya itu terbukti. Lalu tidak henti-hentinya menyinyir aplikasi. Banyak hal dari tahun 2020 sampai masuk 2021 mengikuti, dia pegang terus itu VTube dan V+. Seperti tidak mau ketinggalan info yang katanya selalu terupdate, terbaru, terbukti. Padahal yang dia sampaikan dari comot-comot dari media sosial orang yang tidak valid, yang tidak seperti pada maksud dan tujuan daripada perusahaan. Lah inilah yang katanya cerdas, hebat. Lalu ada yang mengatakan kepada saya menghina. Lah siapa yang menghina? Saya kan berbicara, katanya S2, ya S2. Iya kan? Server bisa 1 tera dengan 17 juta user. Nah itu cerdas, saya ngangkat. Hebat, S2. Di mana saya menghina? Jadi gunakan otak lah, ya, dalam berpikir. Jadi dia nggak bisa membedakan yang mana menghina, padahal barisan mereka yang gurunya ngajarkan itu menghina orang, mengatakan bebek dungu, tapi nggak sadar bahwa itu telah menghina orang, mencederai banyak member. Saya mendapat chat dari banyak orang bahwa kok bisa ya seperti itu orang tua menghina, mengatakan bebek dungu sesamanya. Lah kalau Anda mengatakan mencerdaskan, kok sampai bisa tembus 17 juta, merasa dibodoh-bodohi dengan adanya VTube dan V+. Oke lah kalau sekarang berkurang 17 juta, oke lah 1 juta masih ada. Mereka tidak merasa kok dibodoh-bodohi. Lalu Anda ngotot dengan cara pikir dan pandangan Anda mau diikuti. Tujuan Anda dalam memberhentikan, menyinyir V+ MLM, ya terserah. Tapi kami menyatakan bahwa itu adalah fase kedua. Jangan paksakan keinginan Anda, bro. Kalau Anda cerdas, karena orang cerdas itu tidak memaksakan keinginannya. Orang cerdas itu kalau ada usaha, ya harus sadar bahwa kita memulai usaha, kita harus bangun dan tidak ada kesempurnaan. Itu orang cerdas, memahami namanya proses, ada progres yang harus dikerjakan. Bukan hadir menyinyir di sana, bukan hadir menfitnah di sana, bukan hadir untuk menjatuhkan di sana, bukan hadir untuk menjelek-jelekkan di sana, bukan hadir untuk mengecilkan di sana. Baik perusahaan, baik orang-orangnya. Kalau lu mengatakan mencerdaskan, loh kok sampai ngata-ngatai bebek, binatang, tedong, kerbau, dicucuk hidungnya? Ya kalau Anda mencerdaskan, kalau orang nggak mau dengar, ya udah, itu aja. Lalu apa maunya? Lalu lihat aja komentar-komentarnya member-membernya. Mengata-ngatai orang sesamanya bebek, dungu, halu, idiot. Iya kan? Jadi ngomongan mereka, komentar mereka itu tidak ada etikanya, tidak ada sopan santunnya. Mengatai-ngatai orang bahwa di mukanya DHI, di muka saya, itulah ajaran mereka. Tidak sehat. Akal sehat mereka tuh udah amburadul. Iya kan? Teman-teman bisa nilai sendirilah. Katanya menipu, sampai sekarang saya minta bukti, mana yang ditipu? Nyatakan data itu. Jangan hanya berkoar-koar saja. Lah,
selalu mengatakan bahwa TT katanya itu pakai data akurat. Dulu nyinyir tidak akan bisa lahir bayi prematur, sekarang lahir. Akurat dari mana? Iya kan? Sekarang videonya pernah mengatakan begini, kalau VTube bisa legal, artinya Jack Koe itu mengejek pemilik kita, mengejek makhluk ciptaan Tuhan. Dia celah. Dia katakan bahwa artinya Jack Koe itu bunuh diri, cipoa. Jadi harapan dia itu, dia selalu menyindir bahwa VTube tidak bakalan bisa legal. Iya kan? Tetapi nanti kalau VTube legal, dia akan berkilah dengan mengatakan, oh saya kan musuh daripada ilegal, aplikasi ilegal. Berkilah dia kalau satu saat VTube sudah legal. Katanya musuh investasi ilegal, tetapi atau aplikasi ilegal, tetapi waktu mengangkat sebuah aplikasi membagikan referral dalam posisi tidak berizin. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang-ulangi karena penting. Yang katanya cerdas, pakai data, iya kan? Pakai data. Data-data yang digunakan adalah data-data di media sosial, comot-comot dari tahun 2020 itu kerja dia. Comot komen orang, comot-comot ini, mengadu domba orang, lalu mengatakan Dema itu busuk, menfitnah Pak Yusuf Kalla. Mana data itu? Yang menfitnah Pak Yusuf Kalla, mana data itu? Tunjukkan data itu. Mana datanya? Iya kan? Ada yang orang tua itu minta debat dong sama Tete, ya? Saya bilang halo orang tua, wah sembarang kata-katanya dibawa komentarnya. Saya cuma bilang halo orang tua, memang orang tua. Kalau lu bilang menfitnah, ya memang ada ubannya melintang Tete itu, iya kan? Lalu kalau pada video kemarin saya bilang menfitnah, di mana saya menfitnah? Dia kan memang punya titel, dia punya MA titel MTH, belajar ilmu tentang Tuhan, lalu mengata-ngatai sesamanya bebek, binatang, iya kan? Baru kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Di mana saya menghina? Saya mengangkat, tahu nggak? Iya kan? Kalau lu minta mau berdebat dengan Tete yang orang tua itu ya, yang komen di video saya siap berdebat, siap. Atur kapan waktunya, saya siap berdebat. Masalah di VTube, iya kan? Siap. Saya siap berdebat, atur waktu, ya. Dan kalau kalian jentel yang selalu berkomentar yang katanya menipu member-member, tunjukkan bukti itu, karena jangan hanya ngomong doang tanpa bukti. Kalau kita cerdas itu kita ngomong ada bukti. Anda bilang DHI dungu halu idiot. Dungu itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bicara. Halu itu sembarang ngomong. Yang menurut saya kalian itu adalah halu. Mengatakan 1 tera server bisa digunakan 17 juta user, itu halu, bohong. Mengatakan foto-foto aparat rekayasa tapi tidak ada datanya, sekarang diproses itu, dikritik itu, bahkan ada yang keberatan, tidak ada datanya, itu yang ngomong itu halu. Nah, gitu. Kemudian idiot itu yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya, on. Jadi kalian yang ngomong itu semua, cobalah cerdas, gunakan itu, nyambungkan otak dengan kata-kata. Jangan menggunakan tubuh sekarang tapi otak masa lalu digunakan. Purbakala, fosil-fosil, ejaan lama, cerdas Indonesia. Sekarang era digital. Pak Jokowi saja mendukung era digital, bro. Kita memang pernah melewati masa lalu, tetapi masa lalu itu akan ditinggalkan, bro. Ejaan lama itu akan ditinggalkan. Masuklah kepada era yang baru, era digital. Semua serba gampang semuanya. Jangan persulit pikiran Anda, ya. Jadi gitu yang saya sampaikan. Untuk semua VTuber, untuk semua yang melihat video saya, untuk semua haters, proses untuk sebuah perusahaan, untuk sebuah aplikasi itu dimulai dari proses. Tapi tidak ada yang langsung sempurna. TT ini yang ada ubannya melintang ini, yang belah-belai datang ke kantor Vplus dan VTube dulu, datang di sana untuk mencela-cela, mencari-cari kesalahan, untuk mengecilkan perusahaan orang, untuk membuat orang tawar hati, mencela. Kemudian apa untungnya? Ketika kamu sudah melakukan itu, orang tawar hati, oh iya toh, benar ya, Vplus kan begini-begini. Tapi faktanya kan ada kantor Vplus, ada dalam progres. Sama seperti tadi saya menjelaskan bahwa Tuhan pun menciptakan langit dan bumi dan isinya berproses. Ada hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, dan 6. Tidak langsung sing salabim cipoa, hadir semua lengkap, tidak dalam mengedipkan mata. Jadi ini yang Anda harus pahami, ada proses, ada progres, ada langkah-langkah.
Kita membangun suatu rumah tangga, tidak langsung rumah tangga kita hebat. Kita tidak langsung punya 5 anak. Tapi ada proses, ada tahapan. Kamu harus ngerti tahapan itu, bro. Ya, yang tete orang tua ini yang melintang ubannya. Jangan pura-pura tidak mengerti, atau jangan cuma cari-cari kesalahan aplikasi orang. Lalu mengatakan ilegal, ponzi. Memang kenapa kalau menggunakan referral? Memang kenapa kalau MLM? Ya, MLM itu adalah suatu sistem bisnis yang hebat dan luar biasa. Semua yang ada di dunia ini kalau nggak punya jaringan, nol. Sampai kapan kamu menggunakan tenagamu untuk mencari duit, menukar waktumu dengan duit? Kalau lu bagusan sih masih jadi YouTuber. Iya kan? Kita sama-sama jadi YouTuber. Karena ada subscriber kita. Kemudian kita dibayar dengan dolar. Tapi kalau yang lain, kita harus rubah cara berpikir kita. Jangan justru menggurui orang untuk tetap hidup pada masa lalu. Mengurusi fosil-fosil, tulang-tulang, purbakala. Kita harus cerdas berubah bagaimana mendorong teman-teman kita untuk di masa pandemi bisa survive. Itu keinginan saya, bro. Bagaimana mengubah hidup orang untuk bisa berubah hidupnya. Supaya bangsa kita menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang. Lah, kalau pola pikir Anda adalah mungkin tujuan lu bagus, tetapi jangan paksakan keinginan Anda kepada suatu komunitas yang 17 juta. Oke lah, enggak usah 17, setengahnya saja 8 juta. Lalu selalu memaksakan keinginan Anda menjelek-jelekan dengan usaha Anda, datang ke kantor Vipers bawa kamera sendiri. Ya, saya lihat dari bayangan kaca kok kamu sendiri gini, ya kan? Ya, seperti yang tadi nanti di ujung video lihat ini. Nah, usaha Anda untuk seolah-olah memojokkan aplikasi gitu. Lalu Anda menyerang saya, memojokkan saya, mengecilkan saya, mensolimi dengan menggunakan, ya bisa menggunakan media-media. Tapi sampai sekarang saya baik-baik, bro. Iya kan? Saya tunggu itu, proses itu. Kalau kita mau bermain, kita akan bermain. Mau main kelereng, mau main apa, saya siap. Gitu, bro. Intinya adalah, bahaslah aplikasi yang, kalau lu temukan aplikasi yang jelek, sudahlah, stop bahas menjelek-jelekan VTube dan Vblast. Sebentar lagi juga kok VTube akan jadi legal. Saya bilang kepada teman-teman, sebentar lagi VTube akan jadi legal dan bisa dikerjakan oleh banyak orang. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ragu, jangan ragu. Kita akan jadi pemenang, ya, percaya. Kalau kita gagal gimana? Ya, namanya hidup ada proses. Kita gagal ya, bangkit lagi. Iya kan? Tapi jangan takut duluan. Itulah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini sampai kepada kakak saya, ya, ditongkrongi dan lihat, ya. Mungkin kita adalah 2 generasi yang beda cara berpikirnya kita. Lu hidup di ejaan lama, saya masa sekarang. Tapi minimal kita harus saling terima. Jangan maksakan kehendak lu sampai menggunakan cara-cara yang buat saya kurang pantas, ya. Kita bersaing secara sehat lah. Kalau lu rasa cerdas, mana aplikasi lu saya akan kerjakan kalau itu bagus. Saya akan terdepan untuk melakukan itu, ya kan? Kalau kita gagal namanya usaha, bro. Itu, ya. Gitu. Jadi ayo teman-teman langsung kita lihat video ini dan selesai. Oke? Sukses buat Anda semua. Halo Bapak Ibu sekalian, lovers and haters. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Cerdas Indonesiaku. Iya. Sekarang kita mau ke kantor Piplus, ya. Kita sidak kantor Piplus. Panas-panas matahari. Ayo kita jalan cari kantor Piplus. Piplus, di mana kau Piplus? Bayi prematur. Di mana kantormu, rumahmu? Bapak Ibu minta maaf, jalan sempoyongan. Cari Piplus, sudah tua. Piplus. Panas-panas ya Bapak Ibu, saya carikan kantornya Piplus. Supaya lihat semua. Bayi Piplus, bayi prematur. Tidak boleh diizinkan dia, masih prematur, jelek. Ayo Bapak Ibu, sambil mau Bapak Ibu, cari Piplus, bayi prematur. Tempatnya Bebe Dungu. Di mana? Saya cerdas Bapak Ibu. Saya harus cari tempatnya bayi Piplus yang tidak cerdas, tempatnya Bebe Dungu. Ayo di mana? Oh ini nomor 12. Oh ini kemungkinan ini ya. Kita lihat. Oh benar ini kantornya Piplus. Wah amburadul ya. Kita lihat di atas Bapak Ibu. Waduh. Katanya kantornya 17 juta member. Inilah kantornya Piplus Bapak Ibu. Ya kan? Saya bilang jelek.
amburadul. Waduh, iya. Bapak Ibu, lihat kan kantornya Piplus. Ternyata amburadul. Aduh, kasihan deh lu. Saya cerdas. Halo Bapak Ibu sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Saya sudah dari kantor Piplus. Saya sidak kantor Piplus. Karena saya hebat, makanya saya sidak. Kalau Bapak Ibu lihat biasa ada sidak-sidak di kantor-kantor, saya lakukan itu kepada Piplus. Karena Piplus itu bayi prematur. Kita ketawai dia, nggak layak dia. Ya, mau bertumbuh berkembang sudah lahir prematur. Jadi kasihan, ya. Kasihan, itu tugas saya untuk ketawa-ketawa, capek-capek ke kantor Piplus, panas-panas matahari, rekam kantor Piplus supaya saya perlihatkan kepada kalian semua Bapak Ibu bahwa Piplus itu jelek. Ya, amburadul kantornya. Ya, kita ketawai saja dari luar karena Piplus memang jelek, ya. Jadi demikian saja bedahan saya kali ini Bapak Ibu. Supaya kita cerdas semua, kita bisa kerja dan melihat Piplus, kita ketawai Piplus. Kita kerja cerdas saja. Kita kalau perlu jual gorengan saja, ya. Demikian saja bedahan saya kali ini. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam cerdas Indonesia.